Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kak An di channel Belajar Sains Mat. Pada kesempatan kali ini Kak An akan membahas soal kimia tentang hidrolisis. Oke, sebelumnya like dan subscribe dulu channel ini agar adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Terima kasih. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Ion berikut mengalami hidrolisis dalam air kecuali. Kita garis bawahi ya, mengalami hidrolisis kecuali. Untuk yang poin A, Na ini merupakan ion dari basa kuat. Cn- ion dari asam lemah. Kemudian CO3 2- karbonat ion dari asam lemah. Al3+ logam basa lemah, S2- asam lemah. Nah, untuk mengalami hidrolisis berarti kita cari yang asam atau basa yang lemah. Kecuali berarti kita cari yang kuat. Dan jawabannya A. Soal nomor 2. Dari garam berikut yang mengalami hidrolisis total adalah. Oke, kita garis bawahi untuk hidrolisis total ini menunjukkan bahwa garam yang dihasilkannya dari asam lemah ditambah basa lemah atau Al ditambah Bl. Kita cek satu-satu dari pilihan ini. Untuk NH4 ini basa lemah ya Bl, Br-nya dari asam kuat Ak. Jadi Bl ditambah Ak. Berikutnya K2CO3, K-nya kalium ya dari basa kuat, CO3-nya dari asam lemah, Bk tambah L. Yang C, BaCO3, Ba-nya dari basa kuat, CO3-nya dari asam lemah, Bk ditambah Al. Yang D, AlCl3, Al-nya basa lemah, Bl, Cl-nya asam kuat, Bl ditambah Ak. Yang E, Al2CO3 3 kali, Al-nya dari basa lemah, Bl, CO3-nya dari asam lemah, Bl tambah Al. Jadi jawaban yang benar yang sama adalah E. Lanjut soal nomor 3. Tabel pengujian larutan yang mengalami hidrolisis sebagai berikut. Dalam tabel ini ada 5 larutan garam. Akan dilihat mana uji lakmusnya yang sesuai. Untuk yang larutan 1 NH4Cl. NH4 ini amonium dari basa lemah, sedangkan Cl-nya dari asam kuat. Berarti dominan asam kita tandai A. Yang kedua KCN, K basa kuat jadi dominan basa. Yang ketiga CONA, Na basa kuat dominan basa B. NaCl, Na-nya basa kuat, Cl asam kuat jadi netral. Kita tandai dengan N. F2, Ca-nya basa kuat, F-nya dari asam lemah, berarti dominan basa B. Setelah itu kita cek uji lakmusnya. Untuk asam berarti merah tetap merah, biru jadi merah, berarti betul. Kemudian yang KCN dominan basa, merah tetap merah, biru jadi merah, ini salah ya, tidak sesuai. Kemudian yang ketiga dominan basa berarti merah jadi biru, biru tetap biru, berarti benar. Kemudian NaCl netral berarti salah ya, karena tidak mengalami hidrolisis. Kemudian yang kelima CF2 dominan basa, merah jadi biru, biru tetap biru, berarti benar. Jadi garam yang mengalami hidrolisis dan sesuai dengan hasil uji lakmusnya adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 4. Terdapat larutan berikut. Ada 5 larutan garam. Kemudian pasangan garam yang bersifat basa ditunjukkan nomor. Untuk garam sifat basa berarti dominan basa kuat. Di mana basa kuat ini terdiri dari unsur-unsur pada golongan 1A atau 2A. Pada pernyataan 1 ada unsur Na berarti masuk ya. Yang 2 Na juga masuk. Yang ketiga tidak ada, yang keempat ada Na masuk, yang kelima ada K masuk juga. Sehingga untuk yang pernyataan 3 ini dianggap salah. Yang B-nya salah, yang C-nya juga salah, dan yang D-nya salah. Menyisakan A dan E. Setelah itu untuk selanjutnya dari asam lemahnya dari non logam selain dari senyawa sulfat
SO4, kemudian nitrat NO3, klorat ClO3, halida ya X kecuali fluor, dan masih banyak lagi. Nah, dari yang pernyataan 5 ada unsur Cl. Nah, berarti ini masuk asam kuat. Berarti poin yang kelima ini salah, sehingga yang E-nya salah. Dan jawaban yang benar A. Soal nomor 5, larutan 0,1 M di bawah ini mempunyai pH paling tinggi, yaitu untuk pH paling tinggi berarti pH pada larutan yang bersifat basa kuat atau bisa dari garam yang berasal dari basa kuat ditambah asam lemah atau BK ditambah Al. Selanjutnya kita pilih dari opsi yang ada ini. Untuk NaCl ini masuk kategori BK tambah AK, K2SO4 BK tambah AK, C3CONa ini merupakan BK ditambah Al. Selanjutnya yang D C3COH Al. Kemudian yang E NH4NO3 ini masuk Bl ditambah AK. Nah, yang sesuai untuk BK ditambah Al yaitu pada pilihan yang C. Jadi jawabannya C. Nomor 6. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Ada 5 persamaan reaksi hidrolisis. Pasangan persamaan reaksi hidrolisis untuk garam yang bersifat asam adalah, di sini kita tandai untuk garam yang bersifat asam, di mana ciri khasnya pada reaksi yang di sebelah kanan dihasilkan ion H+. Dan ini terdapat pada persamaan reaksi yang ketiga dan 4. Sehingga jawaban yang benar D. Soal nomor 7. Sebanyak 100 ml KOH 0,04 M dicampurkan dengan 100 ml HCOOH 0,04 M menurut reaksi. KOH ditambah HCOOH menjadi HCOOK ditambah H2O. Jika Ka HCOOH 2 kali 10⁻⁴ dan Kw 10⁻⁴, pH campuran tersebut sebesar. Mula-mula kita tulis kembali persamaan reaksi dari asam basanya ya. Kemudian kita buat MRS. Di mula-mula bereaksi sisa. Pada kondisi mula-mula, masing-masing KOH dan HCOH yaitu hasil kali dari polaritas dan volume. 100 kali 0,04 berarti 4 milimol. HCOH juga sama ya, 100 kali 0,04 4 milimol. Sedangkan HCOK belum terbentuk, demikian juga H2O belum terbentuk. Pada saat bereaksi masing-masing 4 milimol, kemudian terbentuk HCOK 4 milimol dan H2O 4 milimol. Sehingga pada saat sisa KOH dan HCOH-nya habis, terbentuk HCOK 4 milimol dan H2O 4 milimol. Nah, di sini kita peroleh konsentrasi dari larutan garam HCOOK yaitu mol dibagi volume totalnya, yaitu 4 milimol dibagi volume totalnya dalam satuan mililiter ya. 100 ditambah 100 berarti 200, sehingga sama dengan 4 dibagi 200 atau 0,02 M dijadikan pangkat 2 kali 10⁻⁴ M. Kemudian untuk Ka HCOH diketahui 2 kali 10⁻⁴, berarti pKa-nya dijadikan logaritma berarti 4 min log 2. Setelah itu diketahui dari persamaan reaksi ini basa kuat dan asam lemah, kita gunakan rumus yaitu konsentrasi OH-, yaitu akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Masukkan nilainya sama dengan akar 10⁻⁴ dibagi 2 kali 10⁻⁴ kali 2 kali 10⁻². Hasilnya
sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 12 atau 1 kali 10 pangkat min 6. Dari sini diperoleh POH-nya 6 min log 1. Sehingga pH-nya 14 min 6 min log 1 atau 8 ditambah log 1. Kemudian dengan cara persamaan lain untuk mencari pH yaitu setengah kali 14 tambah pKa ditambah log konsentrasi garam. Masukkan nilainya setengah kali 14 tambah 4 min log 2 ya untuk pK-nya ditambah log konsentrasi garamnya 2 kali 10 pangkat min 2. Selesaikan setengah kali 18 min log 2 ditambah log 2 dikurangi 2. Jadi log 10 pangkat min 2 hasilnya min 2. Min log 2 tambah log 2 nya habis. Jadi 18 min 2 16 dibagi 2 sama dengan 8. Atau 8 ditambah log 1. Karena log 1 ini sama dengan 0. Jadi jawabannya sama. Dari pilihan yang ada berarti jawaban yang B. Nomor 8, larutan NH3 0,2 M Kb 1 kali 10 min 5 sebanyak 50 ml ditambahkan ke dalam 50 ml larutan HCl 0,2 M sehingga terjadi reaksi NH3 tambah HCl menjadi NH4Cl. Kw 10 pangkat min 14, harga pH larutan tersebut adalah. Sama seperti pada soal nomor 7, kita langsung cari konsentrasi garamnya, yaitu NH4Cl, sama dengan hasil kali dari ini ya, molar dan volumenya, sama dengan mol dibagi volume totalnya 50 tambah 50. Jadi mol per volume total sama dengan 10 per 100, sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 M. Untuk persamaan reaksi asam kuat dan basa lemah, akar tambah bel kita gunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Masukkan nilainya. Konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 1 kali 10 pangkat min 5 dikali 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5M. Sehingga pH-nya sama dengan 5 min log 1 atau sama dengan 5. Dan menggunakan persamaan lain, yaitu pH sama dengan setengah kali 14 min pKb min log konsentrasi garam. Masukkan nilainya sama dengan setengah kali 14 min PKB-nya 5 min log 1 dikurangi log konsentrasi garamnya 1 kali 10 pangkat min 5 atau log 10 pangkat min 5 sama dengan setengah kali 14 min 5 kemudian min log 10 min 1 nya yaitu min 1 jadi tambah 1. 14 kurang 5 9 tambah 1 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 9, 4,9 gram NaCN dilarutkan dalam air sampai volumenya 1 liter. Bila diketahui KaHCN 7 kali 10 pangkat minus 10, maka pH larutan adalah. Langkah pertama kita cari dulu mol dari NaCN. Karena sudah diketahui masanya ya. Mol NaCN sama dengan gram dibagi ml sama dengan gramnya 4,9 sedangkan ml-nya jumlah dari 23 ditambah 12 ditambah 14. Jadi sama dengan 4,9 per ml-nya 49 sama dengan 0,1 mol. Setelah itu kita cari molarnya. MNaCN sama dengan mol per volume. 0,1 dibagi volumenya 1 liter. Sama dengan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1 M. Sehingga pH NaCN yang merupakan basa kuat dan asam lemah, kita pakai rumus pH sama dengan setengah kali 14 tambah pK tambah log konsentrasi garam. Untuk KaHCN 7 kali 10 pangkat min 10, maka pKa-nya sama dengan 10 min log 7.
Kemudian masukkan ke persamaan pH-nya, sehingga pH sama dengan setengah kali 14 tambah 10 min log 7 tambah log konsentrasi garamnya 10 min 1 tambah log kali 10 pangkat min 1, atau setengah kali 14 tambah 10 nya 24 min log 7, kemudian log 10 min 1 nya sama dengan min 1, dari 24 min 1 jadi 23 min log 7, sehingga setengah kali 23 min log 7 sama dengan 11,5 min setengah log 7, dan jawabannya A. Soal nomor 10, jika 1 liter larutan NH4Cl mempunyai pH sama dengan 5, Kb 10 pangkat min 5, maka larutan tersebut mengandung NH4Cl sebanyak berapa gram? Dengan ARN 14, Cl-nya 35,5 dan hanya sama dengan 1. Oke, dari soal di atas sudah diketahui ya, pH-nya sama dengan 5. Kemudian untuk garam dari NH4Cl merupakan garam dari asam kuat dan basa lemah, Ak tambah Bl, sehingga rumus pH-nya sama dengan setengah kali 14 min PKB min log konsentrasi garam. Masukkan nilainya dengan pH-nya 5 ya, sama dengan setengah kali 14 min. Kb-nya 10 pangkat min 5, berarti PKB-nya 5. Dikurangi log konsentrasi garam. Kali silang 5 kali 2-nya 10, 10 sama dengan 14 min 5-nya 9, jadi 9 min log konsentrasi garam. Pindah ruas, log konsentrasi garam sama dengan 9 dikurangi 10 jadi min 1. Sehingga diperoleh konsentrasi garamnya, kita jadikan pangkatnya ya, 10 pangkat min 1 M. Atau 0,1 M. Setelah itu masuk ke rumus konsentrasi dari NH4Cl sama dengan gram per mR kali 1000 per volumenya dalam mililiter. Sama dengan NH4Cl konsentrasinya 0,1, gramnya dicari, per mR-nya 53,5, yaitu jumlah dari 14 ditambah 4H 4 kali 1 ditambah 35,5 sama dengan 53,5. Kemudian dikali volumenya 1 liter ya, 1000 per 1000 ml, 1000 per 1000-nya 1, sehingga gram dari NH4Cl diperoleh 0,1 kali 53,5 sama dengan 5,35 gram. Dan jawabannya D. Oke, demikian soal dan pembahasan kimia subbuk basan hidrolisis dari GAAN. Semoga bermanfaat dan dukung selalu channel ini dengan like dan subscribe agar adik-adik sekalian bisa mendapatkan notifikasi tip-tip pembahasan soal matematika, fisika, dan kimia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.